Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang simpangan rata-rata untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, diberikan sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, dari data ini, kita akan menentukan nilai simpangan rata-rata. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Adapun langkah pertama, kita akan menambahkan 4 kolom lagi yang berisi. Pertama, nilai XI, lalu FI dikali XI. Selanjutnya, harga mutlak dari XI dikurang X bar. Ingat, ini X bar, simbol dari rata-rata. Lalu yang satunya lagi yaitu FI dikali harga mutlak dari XI dikurang X bar. Sekarang perhatikan cara untuk melengkapi kolom XI. Nah, caranya perhatikan kolom bagian nilai. Misalnya untuk kelas pertama, 21 ditambah 26. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh di sini hasilnya sama dengan 23,5. Lanjut di bawahnya, 27 ditambah 32, lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 29,5. Lanjut, 33 ditambah 38, lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh di sini yaitu sama dengan 35,5. Lanjut, 39 ditambah 44, lalu hasilnya kita bagi 2, hasilnya 41,5. Lanjut, 45 ditambah 50, lalu hasilnya kita bagi 2, kita peroleh hasilnya 47,5. Lanjut lagi, 51 ditambah 56, lalu hasilnya kita bagi 2, hasilnya 53,5. Lanjut lagi, 57 ditambah 62, lalu hasilnya kita bagi 2, kita peroleh hasilnya sama dengan 58,5. Terakhir, 63 ditambah 68, lalu hasilnya kita bagi 2, hasilnya sama dengan 65,5. Nah, seperti ini cara untuk melengkapi kolom XI. Selanjutnya, kita akan melengkapi kolom FI dikali XI. Tentunya yang kita perhatikan cukup kolom FI dan juga kolom XI. Misalnya untuk kelas pertama, tinggal kita kalikan saja. 7 dikali 23,5 hasilnya 164,5. Lanjut kelas di bawahnya. 10 dikali 29,5 hasilnya 295. Lanjut, 15 dikali 35,5 hasilnya 532,5. Lalu 20 dikali 41,5 kita peroleh hasilnya 830. 16 dikali 47,5 hasilnya 760. Lalu 14 dikali 53,5 kita peroleh hasilnya 749. 10 dikali 58,5 hasilnya 585. Lalu bagian terakhir, 8 dikali 65,5 hasilnya 524. Nah, seperti ini cara untuk melengkapi kolom FI dikali XI. Selanjutnya, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom FI dikali XI ini. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Kita hitung sama-sama. 164,5 ditambah 295 ditambah 532,5 ditambah 830 ditambah lagi 760 ditambah 749 ditambah 585 terakhir ditambah 524. Kita peroleh jumlahnya di sini yaitu sama dengan 4.440. Sekarang kita akan mengisi kolom bagian nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita harus menentukan X barnya atau nilai rata-rata. Caranya, perhatikan di sini, gunakan rumus rata-rata atau mean untuk data kelompok.
X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sama dengan sigma Fi dikali Xi sudah kita cari tadi. Kita peroleh jumlahnya itu sama dengan 440. Per di bawahnya sigma Fi itu jumlah dari frekuensi tadi, yaitu 100. Dan 4.440 dibagi 100 kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 44,5. Ini untuk nilai X bar-nya atau rata-ratanya. Nah, setelah ini baru kita bisa melengkapi kolom bagian sini. Nilai mutlak dari Xi dikurang X bar. Misalnya untuk kelas pertama, perhatikan di sini Xi dikurang X bar. Xi-nya di sini. Oke, dan X bar-nya ini. Berarti 23,5 dikurang 44,4. Kita peroleh hasilnya 20,9. Nah, seharusnya itu jawabannya negatif 20,9. Namun, karena ada tanda nilai mutlak, oke, berapapun nilainya, kalau dia negatif, maka kalau ada tanda nilai mutlak, hasilnya bagian sini itu harus positif. Oke, ingat sekali lagi jika ada tanda nilai mutlak, kalau jawabannya negatif, dia harus positif karena ada tanda nilai mutlak ini. Kita lanjut kelas di bawahnya lagi. Xi dikurang X bar. 29,5 dikurang 44,4. Kita peroleh hasilnya 14,9. Ingat sekali lagi, seharusnya jawabannya itu negatif 14,9. Namun karena ada tanda nilai mutlak, maka jawabannya harus positif. Lanjut di bawahnya. 35,5 dikurang 44,4, kita peroleh hasilnya 8,9, lalu 41,5 dikurang 44,4, hasilnya 2,9, lanjut lagi di bawahnya. 47,5 dikurang 44,4, hasilnya 3,1, lanjut lagi di bawahnya. 53,5 dikurang 44,4, hasilnya 9,1, lanjut lagi di bawahnya. 58,5 dikurang 44,4, hasilnya 14,4, kelas terakhir. 65,5 dikurang 44,4, kita peroleh hasilnya 21,1. Nah, seperti ini cara untuk melengkapi kolom nilai mutlak Xi dikurang X bar. Nah, sekarang kita akan melengkapi kolom terakhir, bagian Fi dikali nilai mutlak dari Xi dikurang X bar. Nah, tentunya yang perlu kita perhatikan cukup kolom bagian Fi dan juga kolom bagian nilai mutlak Xi dikurang X bar ini. Misalnya untuk kelas pertama, nilainya diperoleh dari 7, oke, dikali 20,9 kita peroleh hasilnya 146,3. Lanjut lagi di bawahnya. 10 dikali 14,9 hasilnya 149. Lanjut di bawahnya. 15 dikali 8,9 kita peroleh hasilnya 133,5. Lanjut lagi di bawahnya. 20 dikali 2,9 hasilnya 58. Lanjut lagi. 16 dikali 3,1 hasilnya 49,6. Lalu 14 dikali 9,1 hasilnya 127,4. Lalu 10 dikali 14,1 hasilnya 141. Lalu kelas terakhir 8 dikali 21,1 kita peroleh hasilnya 168,8. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom bagian ini. Fi dikali nilai mutlak Xi dikurang X bar. Kolom ini kita jumlahkan. Mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Sekarang kita hitung sama-sama. 146,3 ditambah 149 ditambah 133,5 ditambah 58 ditambah 49,6 ditambah 127,4 ditambah 141 dan ditambah 168,8, kita peroleh totalnya di sini yaitu sama dengan 973,6. Nah, setelah kita melengkapi tabel ini, barulah kita bisa untuk menentukan nilai simpangan rata-ratanya atau yang disimbolkan dengan SR. Ini dia rumusnya. Sigma Fi dikali nilai mutlak Xi dikurang X bar per sigma Fi. Sama dengan, ingat sigma itu artinya jumlah. Oke? Jumlah dari Fi dikali nilai mutlak Xi dikurang X bar sudah kita cari.
Ya, kita peroleh hasilnya sama dengan 973,6 per dibonya sigma Fi, jumlah dari frekuensi, yaitu 100. Dan 973,6 dibagi 100, kita peroleh jawaban akhirnya yaitu 9,736. Nah, seperti ini cara untuk menentukan simpangan rata-rata untuk data kelompok. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.